Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitrin Hafiza akan menjelaskan soal ujian nasional fisika tahun 2019 dengan nomor 31 sampai 40. Berikut nomor 31 yaitu perhatikan grafik gaya listrik F terhadap jarak R antara dua muatan Q1 dan Q2 berikut. Konstanta kolom K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Nm kuadrat dikali C pangkat minus kuadrat. Dan besar muatan Q2 sama dengan 2Q1. Maka besar muatan Q1 dan Q2 adalah berikut penyelesaiannya. Kita identifikasi dulu variabel yang diketahui yaitu F. F di sini sama dengan 18 dikali 10 pangkat 9N. Dapat dari mana ini bisa kita lihat pada grafik. Ini yang grafik yang garis vertikal itu melihatkan pada 18 ini yang dekat dengan garis. Nah, untuk 10 pangkat 9N ini bisa dilihat ini. Kemudian R-nya itu 1M. 1M ini didapat dari grafik yang horizontal yang bertemu dengan 18 tadi. R itu merupakan jarak dengan satuan meter. Kemudian K itu sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Nm kuadrat C pangkat minus kuadrat. Ini merupakan konstanta kolom. Kemudian juga diketahui Q2, besar muatan Q2 itu sama dengan 2 kali besar muatan Q1 atau Q2 sama dengan 2Q1. Ini merupakan persamaan hukum kolom, yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Kita substitusikan nilai yang diketahui, yaitu 18, yang F tadi 18 dikali 10 pangkat 9 sama dengan K-nya 9 dikali 10 pangkat 9 Nm kuadrat dikali C pangkat minus kuadrat dikali Q1 dan diketahui tadi Q2-nya itu 2Q1 per R-nya tadi yaitu 1 meter, yaitu 1 meter pangkat 2. Oke, kita kecilin lagi nih. Karena 1M pangkat 2 itu sama dengan 1 dan M pangkat 2 ini bisa dicoret dengan M yang berada di konstanta kolom tadi. Sehingga dapat diketahui jadi 2Q1 kuadrat sama dengan 18 dikali 10 pangkat 9N per 9 dikali 10 pangkat 9N dikali C pangkat minus 2. Kemudian diketahui lagi nilainya itu 2Q1 kuadrat sama dengan 2C2. Dan Q1 kuadrat itu sama dengan 2 per 2. Ini dipindahkan ke bawah ini. Jadi 2 dibagi 2 itu sama dengan 1 pangkat C kuadrat. Sehingga diketahui bahwa 1 kuadrat itu kan sama dengan 1. Jadi Q1 itu sama dengan 1C. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan Q2 sama dengan 2Q1 itu kita udah mengetahui nilai Q1-nya. Sekarang kita cari nilai Q2-nya. Besar Q2 adalah 2Q1. Kemudian kita substitusikan nilai Q1 yang sudah diketahui dan dapat Q2 itu sama dengan 2 dikali 1C atau 1 kolom ini sama dengan 2 kolom. Jadi dapat diketahui bahwa nilai Q1 dan Q2 adalah Q1 1 kolom dan Q2 itu 2 kolom. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Oke, selanjutnya adalah nomor 2 atau nomor 32. Untuk soalnya, 4 kapasitor identik dengan kapasitas masing-masing kapasitor 9 mu V akan dirangkai membentuk rangkaian listrik dengan ujung-ujungnya dihubungkan dengan tegangan 10 volt. Muatan total yang dapat disimpan dalam rangkaian kapasitor tersebut adalah 120 mu C. Susunan kapasitor dalam rangkaian tersebut yang mungkin adalah, di sini kita akan mencari susunan kapasitor dalam rangkaian yang mungkin untuk menyusun kapasitas dari kapasitor tersebut. Oke, untuk penyelesaiannya itu kita cari dulu yang variabel yang diketahui. Di sini ada C, kapasitasnya itu 9 mu Fahrenheit, kemudian tegangannya volt atau itu adalah sebesar 10 volt, kemudian muatannya yang tersimpan dalam rangkaian itu adalah 120 mu kolom. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus kapasitas-kapasitor pengganti yaitu kapasitas T, CT sama dengan Q per V.
Kita masukkan variabel yang diketahui tadi. Untuk muatannya Q-nya itu ada 120 mu kolom, kemudian dibagi dengan tegangannya itu 10 volt. Di sini didapatkan yaitu 12 mu F atau mu Fahrenheit. Fahrenheit sini didapat dari C per V itu sama dengan F. Maka satuannya itu 12 mu F. Untuk mencari jawaban tersebut kita harus mencoba masing-masing dari pilihan jawaban yang ada. Yang pertama kita coba yang A, yaitu 4 kapasitor dirangkai secara seri. Oke, di sini ada rumusnya, yaitu 1 per CS sama dengan 1 per C tambah 1 per C tambah 1 per C tambah 1 per C. Di sini ada 4 kapasitor yang dirangkai seri. Kemudian kita masukkan variabel yang diketahui. Nah, bisa dilihat ini 1 per CS itu sama dengan 1 per 9 mu V ditambah 1 per 9 mu V tambah 1 per 9 mu V dan tambah 1 per 9 mu V lagi, didapatkan hasilnya itu 4 per 9 mu V. Kemudian kita untuk mencari CS-nya kita balikan. Jadi 9 mu V itu dibagi 4 sehingga dapatkan hasilnya itu 2,25 mu V. Oke, kita lihat ini. Hasil antara CS dan CT ini tidak sama ya. Yang CT yang di awal itu ada 12 mu V, tapi yang kita dapat pada jawaban A itu 2,25 mu F. Selanjutnya kita coba yang B, itu 4 kapasitor dirangkai secara paralel. Untuk rumusnya itu CP sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 tambah C4. Kita masukkan variabel yang diketahui. Nah, didapatkan hasilnya itu 36 mu F. Dan hasilnya itu masih juga tidak sama dengan jawaban yang kita cari, yaitu 12 mu F. Oke, kita coba lagi yang C. Di sini jawabannya itu 3 kapasitor dirangkai seri, kemudian dirangkai paralel dengan 1 kapasitor lain. Oke. Ini rumusnya untuk kapasitor disusun yang secara seri itu 1 per C sama dengan 1 per C tambah 1 per C tambah 1 per C. Kemudian masukkan variabel yang diketahui, didapatkan hasilnya itu 3 per 9 mu V. Selanjutnya kita untuk mencari kapasitor yang disusun serinya itu kita kebalikkan ya. Jadi 9 mu V dibagi 3 itu dapat 3 mu V. Kemudian dirangkai paralel dengan 1 kapasitor lain. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu CT atau kapasitor pengganti itu sama dengan CS kapasitor yang disusun seri ditambah kapasitor yang disusun secara paralel, yaitu 3 mu V ditambah 9 mu V sama dengan 12 mu V. Oke, dapat dilihat dari hasil perhitungan ini yang benar itu yang C ya, tapi kita coba dulu yang cari yang D sama yang cari yang E. Selanjutnya itu yang D, 3 kapasitor dirangkai paralel kemudian dirangkai seri dengan 1 kapasitor lain. Oke, yaitu D, CP di sini kapasitor yang dirangkai paralel. Untuk rumusnya itu C1 tambah C2 tambah C3. Kemudian masukkan variabel nilai yang diketahui. Itu 9 mu F tambah 9 mu F tambah 9 mu F, didapatlah nilainya itu 27 mu F. Kemudian dirangkai seri dengan 1 kapasitor lain. Oke, kita tambahkan dengan 1 kapasitor lain yang ditambah secara seri. Jadi CT ini kapasitor pengganti ya, ditambah sama dengan C ditambah 1 per CS sama dengan yaitu 27 mu F, di sini tadi CP-nya, kemudian ditambah 1 per 9 mu F untuk CS-nya. Jadi nilainya itu 27,1 mu F. Kemudian kita cari yang E. Yang E itu 2 kapasitor dirangkai seri, kemudian dirangkai paralel dengan 2 kapasitor lain. Oke, 2 kapasitor kita rangkai seri terlebih dahulu, yaitu 1 per CS sama dengan 1 per C tambah 1 per C, didapatkan yaitu 1 per 9 mu F tambah 1 per 9 mu F sama dengan 2 per 9 mu F. Kemudian CS-nya kita balikkan, jadi 9 mu F dibagi 2 itu sama dengan 4,5 mu F. Selanjutnya untuk jadi total kapasitor penggantinya itu C ditambah C tambah CS. Di sini yang disusun secara paralel yaitu 9 mu F tambah 9 mu F ditambah CS tadi itu 4,5, totalnya itu 22,5. Jadi
dapat kita lihat bahwa dari jawaban yang kita uji coba ini, yang nilainya sama dengan 12 itu cuma jawaban Y, C, jawaban yang C, sehingga jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya itu nomor 33. Dua buah partikel bermuatan diletakkan pada sudut segitiga siku-siku seperti tampak pada gambar berikut. Besar kuat medan listrik total di titik P adalah, harus teman-teman ketahui untuk mencari jawaban dari soal ini kita menggunakan rumus Pythagoras. Nah, di sini persamaan Pythagoras pada rumus medan listrik. Jadi persamaan Pythagorasnya itu disesuaikan dengan rumus medan listrik. Itu menggunakan rumus, nah, P sama dengan akar KQ1 kuadrat per R kuadrat plus KQ2 per R kuadrat dalam kurung kuadrat. Ini rumus medan listrik itu adalah E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Ini rumus medan listrik. Kemudian untuk rumus Pythagorasnya yaitu, kita gambar dulu segitiganya. Anggap ini A, ini B, dan ini C. Titik P ini berseberangan dengan ini, depan sini, berarti C. Sehingga rumus Pythagoras yang digunakan yaitu C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi kita menggunakan rumus ini. Kemudian kita masukkan variabel yang diketahui yaitu P sama dengan K dikali 3Q per R kuadrat dalam kurung kuadrat ditambah K dikali 4Q per R kuadrat dikali pangkat dalam kurung 2 atau pangkat 2 kuadrat. 3Q ini dapat dari mana? Ini 3Q ini merupakan variabel dari yang diketahui dari Q1 nih. Yang di atas ini, kita anggap ini Q1. Sedangkan yang di bawah sini kita anggap Q2. Kemudian setelah kita masukkan variabel yang diketahui, kita sederhanakan nilainya menjadi P sama dengan K kuadrat dikali 9Q kuadrat per R pangkat 4 ditambah K kuadrat dikali 16Q kuadrat per R pangkat 4. Kita sederhanakan lagi sehingga nilainya yaitu jadi K kuadrat dikali 25Q kuadrat per R pangkat 4. Ini masih dalam akar kuadrat ya. Kemudian kita sederhanakan di sini 25, akar 25 itu sama dengan akar 5 kan. Kemudian didapatkan nilainya itu P sama dengan 5KQ per R kuadrat. Kenapa pangkatnya jadi hilang K sama Q ini? Karena ini kan sama-sama di akar kuadrat kan, sehingga nilainya jadi hilang. Atau mencarinya dengan cara seperti ini. Akar K kuadrat jadi sama dengan K kuadrat itu dikali dengan 1/2. Kok kenapa bisa 1/2? Karena akar ini sama dengan pangkat 1/2. Jadi 2 yang ini kita coret dapat akar pangkat 1. Sehingga ditulis nilainya jadi 5KQ per R kuadrat. Jadi jawaban yang benar adalah E. Oke, kita lanjut. Nomor 34. Perhatikan penunjuk jarum amperemeter pada gambar berikut. Kuat arus yang terukur adalah ditanyanya yaitu kuat arus. Kuat arus yang terukur berapa sih? Di sini merupakan gambar dari ampermeter atau alat yang menghitung
arus listrik. Untuk penyelesaiannya itu cara menghitung kuat arus pada ampere meter itu skala yang ditunjuk ini adalah skala yang ditunjuk. Skala maksimum dibagi skala maksimum. Nah, yang ini nih skala maksimum. Skala maksimum. Ini yang ditunjuk. Ditunjuk. Ini yang ditunjuk. Kemudian batas ukurnya. Batas ukur tuh ini. Yang 5A nih. Yang digunakan yang tersambung ke ini. Selanjutnya, besar kuat arus yang terukur. Jadi besar kuat arus yang terukur itu adalah I sama dengan 60 dibagi 100 dikali 5A. Sama dengan 3A. Jadi jawaban yang benar adalah D. Ini 3A. Selanjutnya itu nomor 35. Itu soalnya, perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini. Besar tegangan jepit pada titik AB adalah, untuk mencari tegangan listrik pada titik AB, kita perlu menganalisis rangkaian tertutup dan menggunakan hukum Kirchhoff. Kita gambar terlebih dahulu, gambar seperti gambar pada soal. Kemudian kita menganalisis arusnya ini dari mana aja mengalirnya. Oke, dapat kita ketahui arusnya ini mengalir dari A, kemudian ke B, dari B ini kemudian ke C, dan dari C ini ke D. Kemudian yang D ini kembali ke A lagi. Begitu juga dia berputar. Selanjutnya kita menggunakan hukum Kirchhoff untuk mengetahui arus yang ada pada rangkaian ini. Di sini rumusnya yaitu sigma epsilon ditambah sigma IR. Ini epsilon ini adalah jumlah gaya gerak listrik, dan IR di sini I ini arus, sedangkan R ini adalah hambatan. Kita masukkan nih nilainya nih. Sigma berarti 8 1 yaitu 8 volt ditambah 8 volt tambah 8 volt. Kenapa ini minus? Karena ini berlawanan arah. Arahnya itu berlawanan gaya-gayanya. Lanjut, I-nya itu tidak diketahui ya, jadi kita tulis I-ja. Kemudian hambatannya nih, R-nya nih R-nya. R1 ditambah R2 ditambah R3 dan ditambah R4. Jadi 3 tambah 3 tambah 2 tambah 4. Kita substitusikan nilai yang diketahui, jadi minus 24 ditambah 12, I sama dengan 0. Sehingga I itu sama dengan 24 per 12 sama dengan 2A. A di sini adalah satuan dari arus. A di sini ampere. Kenapa minusnya diketahui? Karena tanda minus atau tanda negatif ini itu menandakan bahwa arus berlawanan arah dengan yang kita asumsikan. Selanjutnya yaitu kita mencari tegangan jepitnya. Tegangan jepit itu adalah beda potensial dari ujung-ujung hambatan. Besar tegangan jepit antara titik A dan B adalah, yaitu kita cari menggunakan rumus V sama dengan I dikali R1. Kenapa R1? Karena ini kan kita mencari tegangan jepit antara titik A dan titik B. Nah, sedangkan di titik A dan B itu hambatannya itu ya R1 atau hambatan 1. Sehingga kita masukkan variabel yang diketahui yaitu I-nya 2 dan R-nya tadi itu 3. Jadi 2 dikali 3 itu dapat 6 volt. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Lanjut pada nomor 36.
perhatikan rangkaian RLC berikut. Dari rangkaian berikut, impedansi rangkaian tersebut adalah 250 ohm. Kemudian nomor 2, kuat arus maksimum rangkaiannya itu 20 mA. Kemudian yang ketiga, rangkaiannya bersifat kapasitif. 4, tegangan efektif ujung BC sebesar 2,5 akar 2 volt. Pernyataan yang benar berkaitan dengan rangkaian di atas adalah untuk penyelesaiannya itu kita cari diketahui dulu. Nah, kita analis dulu variabel apa sih yang diketahui. Nah, di sini kita dapatkan R-nya itu 210 ohm. Nih, R ini R. Kemudian L-nya itu 1,8 H. Ini L. L itu lilitan ya. Kemudian C-nya itu 16 mu F. Kapasitasnya 16 mu F. Nih dia. Kemudian tegangannya itu 5,8 sin 250 T. Ini 250 ini diketahui dengan omega atau W. Pertama kita cari impedansi rangkaiannya dulu dengan rumus Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC dalam kurung kuadrat. Kita cari. Berarti untuk mencari nilai Z ini kita cari dulu nilai XL sama XC itu berapa sih? Kita cari dulu nilai XL. Nilai XL itu dicari menggunakan rumus omega dikali L, yaitu 250 ohm. 250 ohm dikali 1,8. Nah, kok 250 ohm ini dapat dari mana? Nah, tadi nih di F sama V sama dengan 5,8 sin 250 T. Nah, ini merupakan W 250 nih. Atau omega. Kemudian kita cari yang XC. Nah, untuk mencari XC itu menggunakan rumus 1 per omega C. Sama dengan 1 per 250 dikali 16. Nih, C tadi 16 mu F. Jadi didapatkan hasilnya itu 250 ohm. Nah, kita masukkan deh nilai yang diketahui tadi XL sama XC. Jadi Z sama dengan akar 210 ohm kuadrat tambah 450 ohm dikurang 250 ohm kuadrat. Kita kecilkan jadi 44.100 ohm kuadrat ditambah 200 nih, 450 dikurang 250 itu 200 ya, ohm kuadrat. Jadi kita kecilin lagi. Jadi 44.100 ohm kuadrat ditambah 40.000 kuadrat. Sekali lagi, jadi totalnya itu dapat akar 84.100 ohm kuadrat, yaitu sama dengan 250 ohm. Jadi Z itu 250 ohm atau impedansi rangkaiannya 250 ohm. Betul ya yang satu nih. Berarti yang satu nih betul. Kemudian kita cari lagi yang kedua. Pernyataan satu benar. Oke, kedua. Kuat arus maksimum rangkaian yaitu I max sama dengan V max dibagi Z. Ini adalah rumusnya. Kita masukkan tadi V max-nya nih 5,8. 5,8 dibagi Z-nya 250 ohm. 5,8 dibagi 250 itu 0,02 A atau sama dengan 20 mA. Oke, pernyataan 2 benar. Berarti 1 dan 2 benar. Oke. Dari sini udah kelihatan ya kalau jawabannya itu 1 dan 2 yang benar, yang A nih. Tapi kita cari dulu yang 3 sama 4 nih. Nah, nih. Pernyataan bersifat induktif karena XL lebih besar dari XC. Katanya XL lebih besar dari XC. Bersifat induktif. Salah, itu pernyataan yang salah. Nih, karena di sini itu rangkaian bersifat kapasitif katanya. Padahal rangkaiannya bersifat induktif karena XL-nya itu lebih besar daripada XC. Kemudian kita cari yang pernyataan keempat. Tegangan efektif ujung BC sebesar 2,5 akar 2 volt. Padahal nih tegangan efektif ujung BC itu rumusnya dicari dengan rumus
VBC sama dengan Imax dikali XL. Imaxnya tadi 0,02A dikali 450 ohm, itu sama dengan 9 volt. Ternyata lebih besar daripada pernyataan yang diketahui ini. Jadi pernyataan yang keempat ini salah, sehingga jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya itu nomor 37 dengan soal kumparan kawat P memiliki 10 lilitan dan kumparan Q memiliki 30 lilitan. Diletakkan sepusat. Gambar berikut menunjukkan kedua kumparan tampak dari atas. Kumparan P berjari-jari 5 cm dan kumparan Q berjari-jari 20 cm. Kuat arus yang mengalir pada kumparan Q adalah IQ sama dengan 20A dan resultan kuat medan magnet di pusat lingkaran adalah 0. Berapa kuat arus yang mengalir di kawat P dalam kurung IP? Sebelum itu kita harus mencari variabel yang diketahui terlebih dahulu. Tuh, nah, ini adalah variabel yang diketahui. NP 10 lilitan, NQ 30 lilitan, RP di sini jari-jari P 5 cm, kemudian RQ di sini jari-jari kumparan Q 20 cm dan IQ di sini kuat arus yang mengalir di Q itu adalah 20A. Selanjutnya untuk mencari kuat arus yang mengalir di kawat P itu kita menggunakan rumus medan magnet oleh kumparan melingkar, yaitu di sini menggunakan rumus BP tambah BQ sama dengan 0. Rumusnya itu, kebesaran maaf ya. Ini B sama dengan ini 0 dikali NI per 2R. Itu dikali R. Oke. Jadi dapatlah rumus ini. Kita masukkan rumusnya BP tambah BQ sama dengan 0. Kemudian kita masukkan variabel yang diketahui yaitu mu0-nya tadi belum diketahui. Mu0 itu konstanta ya. Kemudian IP-nya tidak diketahui, NP-nya itu 10. Kemudian IQ-nya itu 20, NQ-nya tadi itu 30. Di sini arah arus Q itu sejajar dengan pusat P. Sehingga medan magnet dari kumparan P dan Q itu harus saling meniadakan. Jadi yang medan magnet di pusat BQ ini dipindah ruas ke sebelah kanan. Ini mu0 nih konstanta yang sama, jadi ini bisa langsung dicoret. Kita sederhanakan, dapat yaitu 200 IP sama dengan minus 300. Dapatkan IP-nya itu adalah minus 3000 banding 200 sama dengan minus 15A. Sehingga jawaban yang benar adalah A. Minus di sini hanya menunjukkan arah. Selanjutnya itu nomor 38. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengukur kedalaman laut. 2. Membunuh sel kanker. 3. Mensterilkan alat kesehatan. 4. Menentukan kecepatan aliran sungai. Manakah yang memanfaatkan radioisotop CO60? Perlu kawan-kawan ketahui, radioisotop itu adalah unsur tidak stabil yang memancarkan radiasi untuk berubah menjadi unsur yang lebih stabil. Untuk manfaatnya itu banyak sekali, ada di bidang kedokteran, industri, pertanian, dan hidrologi. Sehingga dapat diketahui manfaat radioisotop CO60 yaitu adalah membunuh sel kanker, kemudian mensterilkan alat kesehatan. Jadi jawaban yang benar adalah C, yaitu 2 dan 3. Selanjutnya itu nomor 39.
Massa suatu benda yang sedang bergerak menurut pengamat yang diam di bumi bertambah 25% dari massa diamnya. Jika C sama dengan kelajuan cahaya dalam ruang hampa, kecepatan gerak benda tersebut adalah. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita menggunakan rumus relativitas dari Einstein. Kita cari dulu variabel yang diketahui, yaitu M sama dengan 1 tambah 0,25 M0 sama dengan 1,25 M0. Kenapa ini dapat 1 dari mana, dapat 0,25 dari mana? Ini merupakan pertambahan dari 25%. Perlu kawan-kawan ketahui, 25% itu sama dengan 0,25 ya. 25%. Kita cari nih. Kan 25/100 kan. 25/100 nih. Sama dengan 0,25. Jadi dapatlah 0,25. Ditambah dengan massa diam di bumi, ditambah dengan dari massa yang di bumi, massa diamnya. Jadi dapat 1,25 M0 dari massa diamnya. Selanjutnya kita menggunakan rumus massa relativistik, yaitu M sama dengan M0 per akar 1 dikurang F kuadrat per C kuadrat. Kita masukkan variabel yang diketahui. Sebelum itu ini hapus dulu ya. Kita masukkan variabel yang diketahui tadi. Sebelum itu kita samakan dulu nih. Akar 1 per V kuadrat per C kuadrat sama dengan M0 per 1,25. M0 sama dengan 4/5. Ini dikali silang nih. Jadi dapat M0 per M. Jadi gini, dapat ini. Sehingga setelah kita sederhanakan, dapat hasilnya itu 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 16/25. Ini kita buatkan di sini. Maaf, maksudnya ini dipangkat 2 kan, karena kan akar kuadratnya ini pindah ruas. Ini pindahkan ke sini ya. Jadi 4/2 itu dapat 16, kemudian 5/2 itu dapat 25. Jadi akar yang di sini itu hilang gitu. Kemudian satu ini kita pindah ruas, jadi V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1 dikurang 16/25. Kenapa yang dapat 9? Kok bisa dapat dari mana? Yang perlu kawan ketahui ini, 1 itu sama dengan 25 per 25. Jadi sama, penyebutnya disamakan gitu. Terus kan dikurang 16/25. Jadi sama dengan 25 kurang 16 itu kan 9/25. Maka hasilnya 9/25. Lanjut. Karena ini V kuadrat per C kuadrat, itu kita pindahkan kuadratnya ke samping, jadi itu jadi akar ya. Jadi V per C sama dengan akar 9/25. Ya, akar 9 tadi 3, sedangkan akar 5. Akar 25 itu 5. Jadi dapatlah 3/5 itu sama dengan 0,6. Jadi didapatkan V itu sama dengan 0,6 C, sehingga jawabannya itu C. Terakhir itu nomor 40. Berikut ini grafik hubungan antara daya tiap satuan luas P per A terhadap panjang gelombang atau lambda yang dipancarkan oleh satu benda hitam pada suhu T yang berbeda-beda. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa, nah ini penyelesaiannya. Nah, soal ini menggunakan
penjelasan itu rumus hukum pergeseran Wien, yaitu lambda maksimum sama dengan C per T. Dari grafik pada soal ini, kita lihat bahwa panjang gelombang maksimum yang dipancarkan nih, yang maksimum yang paling tinggi nih, cenderung turun saat suhunya naik. Begitu pula sebaliknya. Bisa kita lihat saat suhunya naik menjadi 6000 nih,